Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Sahabat Lazis Jateng yang berbahagia, semoga dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Biasanya pertanyaan yang muncul tentang zakat adalah alasan, sebab, atau motivasi dalam menjalankannya. Mengapa sih kita perlu berzakat? Maka untuk menjawab ini, kita bisa melihat apa sih fungsi, dampak, dan pengaruh zakat itu sendiri. Ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi ketaatan, dan ibadah. Karena jelas zakat adalah bagian tidak terpisahkan dari rukun Islam. Perintahnya diulang berkali-kali di dalam Al-Quran berpasangan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Maka ketika kita berzakat, sejatinya kita sedang menundukkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berserah, kita sedang pasrah, dan kita mengakui bahwasanya harta dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berzakat kita menggugurkan kewajiban, kita menghindarkan dari kemaksiatan dan ketidaktaatan, dan insya Allah kita juga mendapat pahala dan keberkahan. Karena itulah salah satu motivasi kita adalah dalam rangka taat beribadah dengan menjalankan zakat sebagai bagian rukun Islam. Tetapi bisa juga kita tambahkan niatan dan motivasi lainnya, yaitu yang kedua, zakat juga mempunyai fungsi membentuk karakter diri kita. Betapa tidak, dengan ketika berzakat, kita akan menjadi insan yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari sepenuhnya bahwa nikmat harta yang Allah berikan kepada kita bukan karena kecerdasan kita dalam berdagang, bukan karena kepandaian kita dalam skill dan kompetensi kita, tetapi juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita, berikan jalan kepada kita, dan berikan rizki kepada kita. Maka dengan kita berzakat, sebenarnya kita sedang melatih diri untuk menjadi insan yang bersyukur. Dan pada saat yang sama, zakat adalah membersihkan hati kita. Maka di dalam ayat jelas dikatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa kita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dalam hati kita tadi ada perasaan sombong atas harta kita, ada perasaan keras terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah, ada perasaan tidak bersyukur. Maka dengan berzakat kita membersihkan itu semua sehingga memunculkan kita menjadi pribadi-pribadi yang suci. Maka zakat, orang yang menjalankan zakat disebut juga dengan muzaki, orang yang membersihkan dirinya. Tentu juga salah satu fungsi zakat adalah membersihkan harta kita. Karena apa? Karena wafi amwalihim hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Karena memang ada bagian harta kita yang sejatinya adalah Allah titipkan kepada kita untuk disalurkan kepada mereka para mustahik. Maka dengan kita memisahkan bagian para mustahik yang bukan hak kita, sejatinya dengan berzakat kita membersihkan harta kita sehingga yang tersisa benar-benar adalah hak kita, yang tersisa adalah lebih berkah untuk kita nikmati. Kemudian sahabat Lazis Jateng yang berbahagia, fungsi dan pengaruh zakat juga tentu adalah fungsi sosial. Karena jelas zakat ini diberikan kepada 8 golongan yang berhak, di mana di dalamnya ada para duafa, orang-orang miskin, para musafir ibnus sabil, dan berbagai macam yang lainnya. Maka itu semua jelas bahwa zakat mempunyai fungsi sosial dalam rangka ada keseimbangan sosial, dan dalam rangka juga menjaga agar orang-orang duafa, orang-orang miskin tidak hasad kepada orang-orang kaya
karena mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Maka dengan adanya zakat ini akan tercipta seharusnya satu keharmonisan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian juga tentu saja dengan berzakat, salah satu dampaknya adalah fungsi ekonomi dan juga pembangunan. Fungsi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Karena apa? Dengan berzakat sejatinya kita berupaya dengan harta zakat itu bisa bermanfaat bagi kaum duafa, dan kemudian melalui lembaga amil zakat bisa diberdayakan. Artinya ada program-program pemberdayaan untuk kaum fakir duafa, sehingga bisa jadi tahun ini mereka menerima zakat mustahik, tapi kemudian diberikan dari harta zakat yang kita kumpulkan, diberikan pembinaan, diberikan pemberdayaan, diberikan modal, misalnya gerobak dagang, maka insya Allah bisa jadi tahun-tahun berikutnya mereka justru juga menjadi muzaki. Maka zakat juga mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi pembangunan dan syiar. Karena apa? Karena ada pos-pos seperti sabilillah, ada pos-pos yang bisa digunakan untuk kemanfaatan umum. Maka sungguh ketika dikatakan potensi zakat di negeri ini mencapai 217 triliun bahkan 230 triliun, sekiranya itu terrealisasi, kita yakin pasti akan sangat membantu mengantarkan negeri ini, Indonesia yang kita cintai ini, untuk menjadi lebih maju, adil dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kuatkan semangat kita untuk berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.